Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali segala tugas-tugas kita hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, hari Senin 12 Oktober 2020. Mari saudara-saudara saya undang untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 4 dikatakan demikian. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih mengetahui dan mendalami firman ini, alangkah baiknya kita mau melihat perikop ini mulai dari ayat 1 hingga ayat 11. Dan dalam Alkitab judulnya dikatakan demikian. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Peristiwa ini terjadi saat umat Israel telah berada di Gunung Sinai. Dan di sana Allah mengikat perjanjiannya dengan umat Israel melalui Musa sebagai pemimpin, di mana Tuhan memanggil dia untuk datang menghadap dia dan menerima firman Tuhan, hukum Tuhan yang menjadi pedoman hidup buat bangsa Israel ke depan sebagai bangsa umat pilihan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Musa menerima firman Tuhan dan Taurat, hukum yang dari Tuhan, dia memperdengarkan itu kepada umat Israel. Lalu respon dari umat itu sebagaimana kalau kita lihat dalam ayat 3 dikatakan demikian. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel yang telah dia bawa keluar dari perhambaan di Mesir, di sini kita lihat saudara-saudara bagaimana Allah memberitakan atau menyampaikan firman-Nya yang menjadi pedoman hidup. Mereka tentu harus berbeda dari bangsa-bangsa lain, tapi mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Untuk itulah sebagai bangsa pilihan Tuhan,
pedoman hidup yang hendak mereka lakukan adalah firman Tuhan dan Taurat Tuhan. Dan umat itu setelah menerima apa yang disampaikan oleh Musa, mereka serentak mengatakan segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara-saudara, tentu firman itu tidak cukup hanya melalui oral saja, di mana orang itu mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, tapi hendaknya firman itu menjadi pedoman ke depan untuk keturunan dan untuk semua bangsa itu. Maka saudara-saudara, Musa menulis segala firman Tuhan itu yang dapat mereka baca, yang dapat mereka pelajari, yang dapat mereka gumuli setiap saat, sehingga firman itulah menjadi pedoman hidup mereka ke depan maupun anak cucu mereka. Itulah yang dilakukan oleh Musa terhadap umat Israel, di mana Allah mengikat perjanjiannya kepada umatnya, yaitu mereka sungguh-sungguh harus mau mempedomani dan hidup di dalam firman Tuhan, di dalam perintah Tuhan, di dalam hukum Tuhan, supaya mereka dapat menjadi bangsa yang diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak cukup hanya itu yang dilakukan oleh umat Israel. Tapi di mana di sini dikatakan Musa pada pagi hari telah mendirikan mezbah. Kita tahu fungsi daripada mezbah adalah di mana manusia yang membuat mezbah, tempat mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai tanda ketaatan, tanda kepatuhan, tanda dari buah iman bahwa dia adalah umat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan. Lalu demikian juga Musa di sini mendirikan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ini menandakan saudara-saudara bahwa Allah mengikat perjanjiannya untuk semua umat Israel, semua suku bangsa Israel, bahwa mereka dapat melihat setiap saat. Kalau ada sebuah tugu yang kita tahu adalah merupakan suatu tempat di mana suatu peristiwa yang terjadi dan yang boleh dilihat oleh orang yang kemudian atau anak cucu mereka ke depan, bahwa di sana sungguh-sungguh Allah telah mengikat perjanjiannya dengan umat Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang telah dilakukan oleh umat Israel, mengikat perjanjian terhadap Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perhambaan di Mesir. Tentu kita melihat bahwa kita sebagai umat Tuhan pada masa kini, bahwa kita saudara-saudara telah menjadi umat pilihan Allah, umat yang telah diselamatkan oleh Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sebagai umat saudara-saudara, ada firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, yang menunjukkan kita sebagai umat anak-anak Allah. Oleh karena itu,
firman Tuhan sebagai pedoman buat kita, hendaknya bukan hanya mendengarkan saja, tapi firman Tuhan yang tertulis boleh kita baca, boleh kita renungkan setiap hari, dan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, hendaknya itulah yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dan melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kita, maka sudah seharusnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, akan membuat dan membangun mesbah untuk memberikan kurban ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita telah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Cara khusus, saudara-saudara, buat kita Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu, untuk tanggal 16 kita boleh bersuka cita karena gereja kita telah berusia 32 tahun. Dan sekaligus kita akan merayakan yaitu pesta sending dan pesta gotilon. Hendaknya saudara-saudara melalui pesta yang akan kita lakukan, sebagaimana Tuhan telah menyertai gerejanya, demikian juga memberkati kita sebagai warga jemaat di AKBP Maranatha Rawalumbu. Kini saatnya saudara-saudara kita memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita melalui keluarga-keluarga kita untuk kerajaan Tuhan, yaitu hasil buah daripada berkat yang telah kita terima dalam 1 tahun ini. Hendaknya kita berikan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19, walaupun COVID ini mengancam kehidupan kita, kesehatan kita, tapi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, warga kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, sukacita kita hendaknya jangan tergerus oleh karena ancaman COVID-19. Tapi sukacita kita hendak terus kita bangun karena kita telah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan, mari kita buat mesbah, dan kita buat saudara-saudara ucapan syukur kita, korban kita untuk mengharumkan segala persembahan kita di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami sebagai umat-Mu pada saat ini. Hendaknya sebagaimana umat-Mu, bangsa Israel, telah seia sekata mengatakan bahwa mereka akan selalu mau melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan, apa yang telah Tuhan firmankan. Demikian juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu,
yang telah kau pilih di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hendaknya kami tetap setia dan mau menunjukkan bahwa hidup kami telah Engkau selamatkan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami, gereja-Mu yang akan kami syukuri. Kami ucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah 32 tahun untuk tanggal 16 ini. Kami boleh bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah mengikat perjanjian-Mu melalui keberadaan gereja-Mu di tengah-tengah AKBP Maranatha Rawalumbu. Semoga ucapan syukur kami, semoga sukacita kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan berkenan, dan Tuhan berkati gereja-Mu ke depan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.